Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Asupan Sebelum Tidur. Nah, kali ini gue mau menceritakan tentang sebuah tragedi yang terjadi sekitar 19 tahun silam, yaitu tragedi Python. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Tragedi ini terjadi tepatnya 8 Oktober 2003 yang lalu. Sebuah kecelakaan maut yang menjadi tragedi mengenaskan dalam sejarah. Tragedi Python. Sebuah kecelakaan bus terbakar yang menewaskan penumpangnya dengan jumlah 54 orang. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Banyu Blugur antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, dekat PLTU Python. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, bus tersebut berisi 51 orang siswa-siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta, bersama 2 guru dan 1 pemandu wisata yang hendak pulang ke Sleman setelah karya wisata di Bali. Seluruh korban tewas terbakar setelah tidak berhasil membuka pintu atau memecahkan kaca bus untuk menyelamatkan diri. Lalu, dari tragedi inilah terbit peraturan pintu darurat dan pemecah kaca di sebuah bus. Standar keamanan bus mulai ditingkatkan untuk menghindari kejadian serupa. Hampir 2 dekade, tragedi Python akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Lantas, bagaimana kronologi insiden Python 2003 tersebut? Hingga tak berhasil membawa para siswa ke rumah, melainkan ke akhirat. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Ratusan siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pembina Generasi Muda atau Yapemda 1 Sleman melakukan karya wisata atau studi tour mereka di Bali. Pada Rabu 8 Oktober 2003 malam, dalam suasana gembira, mereka hendak pulang ke kota asal mereka, Sleman, Yogyakarta. Mereka menumpang 3 bus AO transport yang melaju beriringan. Tak lama, usai azan, Isya berkumandang. Tragedi itu bermula saat salah satu bus berisi 42 orang penumpang dan 2 kru melewati sebuah tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyu Blugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan langsung menabrak bagian depan bus. Tak sampai di situ, truk tronton Colt Diesel juga menghantam bagian belakang bus tersebut. Bus nahas itu pun terjepit oleh kedua truk. Tabrakan tersebut menyebabkan tangki truk bernomor polisi L8493F pecah sehingga menyebabkan munculnya percikan api dari sikring listrik bus dan akhirnya merembet ke badan bus bagian depan. Kobaran api kian besar dan begitu cepat terjadi. Diduga karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bus, seperti tas, karpet yang ditaruh di kursi. Para siswa bersama guru dan pemandu wisata pun mulai panik. Siswa-siswi tersebut berlarian ke arah belakang sambil berteriak meminta tolong. Mereka berusaha membuka pintu belakang dan keluar dari sana. Namun pintu tidak bisa dibuka karena tertabrak dari arah belakang. Ditambah, tak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus. Para siswa itu bersama dengan guru mereka tewas mengenaskan, terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python. Karena lokasinya itu, tragedi mengenaskan ini dinamakan tragedi Python 2003. Di tengah kepanikan para penumpang, 2 kru supir bus justru berhasil melarikan diri. Kernet bus yang bernama Budi Santoso selamat lantaran bisa memecah kaca pintu depan. Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara sang sopir, Armando, juga selamat setelah melompat dari bus. Evakuasi korban membutuhkan waktu 5 jam lebih, sebab rata-rata badan korban terjepit di antara kursi dan kondisi fisiknya gosong akibat terbakar. Nanang Priyambodo, salah satu petugas di RSUD Situbondo, menuturkan, pada Rabu malam ada beberapa korban yang dibawa ke Puskesmas Besuki. Namun karena kondisi gawat, lalu dibawa ke RSUD Situbondo yang berjarak sekitar 45 km.
Lokasi kejadian di Paiton dekat tanjakan PLTG Paiton yang berada di perbatasan Situbondo, Probolinggo. Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Jenazah juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang kamar mayat tidak terlalu besar. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar serius. Ada bagian tubuh yang hilang dan beberapa sulit untuk dikenali. Mereka sulit diidentifikasi karena luka bakar tersebut yang cukup parah. Supir truk trailer, kozin, dan kernetnya Imam Syafi'i dijadikan tersangka atas peristiwa memilukan tersebut. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kepada polisi, kozin mengaku tertidur saat kejadian dan truk dikemudikan Imam. Ia mengaku tak tahu menahu asal kejadian itu. Imam awalnya mengiyakan keterangan kozin. Bahkan dia mengaku baru pertama kali mengemudikan truk di jalan. Namun belakangan Imam membantah keterangannya sendiri. Polisi juga menetapkan Dede Armando. Armando, sang supir bus itu, sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang. Lokasi insiden mengerikan tersebut ternyata jauh dari keramaian. Daerah Banyu Blunggur sendiri memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Jalan di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun. Penerangan pun sangat minim dan kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar. Beberapa warung yang ada di dekat lokasi memilih tutup karena ngeri. Seperti itulah. Belajar dari tragedi naas itu, peraturan standar keamanan bus pun ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan kejadian serupa yang terjadi. Kini, semua bus diwajibkan memiliki palu pemecah kaca atau APAR, alat pemadam api ringan, dan pintu darurat. Seperti pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan, berisi kewajiban adanya kelengkapan palu pemecah kaca pada setiap moda transportasi umum darat. Perangkat sederhana ini berupa palu dengan kepala terbuat dari baja dengan desain meruncing pada ujungnya. Bagian runcing inilah yang memudahkan dalam membuat titik pecah kaca, bahkan yang terbuat dari safety glass sekalipun. Itulah tadi kronologi tragedi Paiton tahun 2003 yang menjadi pencetus peningkatan peraturan standar keamanan bus dan moda transportasi darat lainnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan video lainnya di segmen asupan sebelum tidur. Semoga kalian tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.